Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Segala puji hanya milik Allah, yang dimana pada hari ini Allah memudahkan kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang punya kuota ya. Jadi kita bisa liko online pada hari ini. Shalawat sering salam senantiasa kita sanjung aungkan kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang solihah, hari ini materinya sedikit berbeda. Yang dari kemarin kita belajar tentang mungkin ukhuwah, kemudian terkait dengan tarbiyah. Nah, hari ini kita belajar tentang tentang hadis. Jadi salah satu hal yang harus kita pelajari selain Al-Quran adalah belajar hadis gitu ya. Dulu Ana pernah belajar hadis. Hadisnya itu hadis online, jadi ada grup WA-nya gitu. Jadi Ana pernah belajar di situ tentang hadis arba'in gitu ya. Salah satunya adalah kayak hadis niat, kemudian hadis mukmin itu bersaudara, dan masih banyak lagi pokoknya hadisnya. Nah, salah satunya adalah ini nih, Ana punya bukunya. Jadi di buku ini ada banyak hadis gitu ya, tapi hadisnya itu kayak sepenggalan gitu, jadi nggak utuh gitu. Jadi kalau misalnya ya ini sebenarnya standar, kalau yang di buku ini ya standarnya standar kayak hadis buat anak-anak lah gitu dihafalinya. Tapi kalau misalnya mau yang versi lengkapnya, Anda juga punya yang buku 40 hadis arba'in gitu ya. Jadi memang salah satu buku yang harus banyak kita koleksi adalah buku hadis ya gitu. Jadi koleksi bukunya ditambah terkait dengan misalnya kayak buku hadis, kemudian buku sirah gitu, itu harus banyak kita tambah gitu. Dan ini sebenarnya alas yang buat kertas ini juga buku sirah juga ya gitu ya. Jadi ini 64 sahabat gitu. Jadi selain buku tadi hadis, kita juga harus banyak punyai buku sirah gitu. Bahkan kalau anak pribadi itu punya kayak uang yang memang dikhususkan itu buat beli buku gitu. Jadi ada uang sisian gitulah dari gaji anak gitu ya. Memang anak prioritaskan untuk beli buku gitu ya. Jadi beberapa buku yang memang sudah anak koleksi, salah satunya adalah yang kisah Nabi Muhammad dari mulai dari kandungan, pokoknya dilahirkan sampai beliau dianggap menjadi rasul, itu sampai wafatnya juga ada. Kemudian 64 sahabat, kemudian ada buku-buku terkait dengan kayak perang yang ada di Islam gitu tuh banyak pokoknya. Nah, kalian juga semoga termotivasi ya untuk menyisihkan sebagian uangnya itu untuk beli buku gitu. Walaupun nggak setiap hari beli buku, tapi setidaknya sebulan sekali atau per 2 bulan sekali. Kalau dulu anak waktu kuliah itu ada buku-buku yang memang anak targetin gitu buat beli gitu. Kalau dulu waktu kuliah itu senangnya beli-beli kayak novel gitu ya, walaupun anak novelnya nggak banyak gitu ya, tapi anak prioritaskan buat beli buku gitu. Walaupun itu bukunya tipis gitu nggak apa-apa gitu, yang penting kalian punya perpustakaan buku. Kalau dulu sih, kalau kata Bu Fitri ya gitu, di dalam rumah itu wajib ada perpustakaan buku gitu. Jadi wajib di rumah itu ada buku bacaan gitu. Nah, apalagi yang ini ya, yang udah berumah tangga atau nanti calonnya akan menjadi seorang ibu gitu ya, wajib punya buku-buku yang nantinya akan kita ceritakan kepada anak-anak kita gitu. Lanjut ya ke hadis ya. Di sini sebelum belajar hadis, kita belajar dulu tentang pengertian hadis gitu ya. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, diamnya maupun sifatnya. Jadi sesuatu hal yang dilakukan Rasulullah itu bisa dikatakan hadis ya gitu ya. Jadi dikatakan hadis itu baik itu perkataan, perbuatan, diamnya, bahkan diamnya Rasulullah itu hadis gitu ya gitu. Jadi sesuatu yang dilakukan Rasulullah itu apapun itu dikatakan hadis gitu. Selanjutnya di dalam kita belajar hadis itu ada beberapa istilah. Yang pertama biasanya kita kenal dengan sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu langsung dengan Nabi. Jadi orang yang bertemu dengan Nabi, berinteraksi dengan Nabi, terus kemudian pernah melihat Nabi, itu dikatakan sahabat. Terus kemudian lanjut ke nomor 2 adalah tabi'in. Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Jadi tabi'in ini dia bertemu dengan sahabat tapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ada rawi. Rawi adalah seseorang yang menyampaikan atau menuliskan dalam sebuah kitab atau buku apa yang
terimanya dari gurunya. Nah, gurunya itu biasanya para tabiin tadi itu gitu. Jadi rawi itu mendapatkan hadis itu dari para tabiin, dan tabiin dapat dari sahabat. Terus kemudian ada sanad. Mungkin kalau sanad udah pernah dengar ya, kalau sanad ya. Sanad adalah silsilah para perawi yang menyampaikan hadis dari sumber pertama. Jadi sanadnya itu dari misalnya dari tabiin, kemudian ke sahabat, ke atas-atas lagi gitu, dan kemudian ke Rasulullah. Terus kemudian di sini ada matan. Matan adalah teks hadis yang mengandung makna dan terletak di penghujung sanad gitu. Jadi Ana baru tahu ya, dulu Ana pernah belajar namanya Matan Al-Jazari. Matan Al-Jazari itu isinya itu adalah kumpulan bait matan yang kemudian isinya tentang hukum-hukum tajwid. Nah, Ana baru tahu ternyata hadis juga itu punya matannya gitu. Nanti kapan-kapan Ana liatin ya bentuk matannya seperti apa gitu. Jadi matan ada namanya, dulu Ana pernah belajar Matan Al-Jazari dulu gitu. Kalau pernah dengar ya gitu. Dulu pernah belajar Matan Al-Jazari. Nah, kalau di sini yang Ana tahu ya, Matan Al-Jazari itu yang udah pernah belajar itu Bu Aulia. Mungkin udah pernah dengar ya Bu Aulia. Bu Aulia itu pernah belajar matan, bahkan sekarang udah sudah selesai menyelesaikan matanya gitu. Beliau sudah menyelesaikan matanya gitu. Selanjutnya adalah kalau misalnya kita belajar hadis atau kita membaca hadis, pasti pernah mendengar ini ya, kata sohi ya. Jadi sohi itu mempunyai beberapa sifatnya. Salah satunya adalah sanatnya harus tersambung ke Rasulullah. Jadi sanatnya benar-benar yang dikatakan sohi itu nggak cuma berhenti ke sahabat ya, tapi dia nyambung ke Rasulullah. Terus kemudian perawi hadisnya itu betul-betul hafal. Jadi kalau misalnya perawi hadis itu tidak hafal dengan teks hadisnya, itu dikatakan tidak sohi atau ragu gitu. Orang yang mau mendengarnya itu akan ragu gitu. Selanjutnya adalah hasan. Sifatnya sanatnya harus bersambung ke Rasulullah, sama dengan yang sohi tadi itu. Tapi yang di sini adalah perawi hadisnya kualitas hafalannya kurang sedikit dengan perawi hadis yang sohi gitu. Jadi mungkin itu bisa kualitas bacaannya atau kemudian kualitas banyak hadis yang dihafal gitu. Jadi ini ya apa namanya mempengaruhi kalau yang hasan. Terus kemudian doif. Doif artinya lemah. Dalam arti bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Jadi kalau doif masih bisa dipakai, tapi hadisnya itu lemah. Terus kemudian sebenarnya ada satu lagi itu hadis palsu gitu ya. Jadi ada beberapa hadis palsu gitu yang mungkin pernah kita dengar gitu, dan mungkin kita percaya. Lupa anak-anak pernah dengar ya salah satu hadis palsu, nanti anak cek lagi ya gitu. Ada nanti beberapa hadis yang kita percaya bahwa itu hadis gitu, ternyata itu bukan gitu. Terus kemudian selain kita belajar ini, kita belajar tentang ini tadi ya, masuk ke teks hadisnya dan kemudian ada sanadnya gitu. Nanti anak-anak perlihatkan gitu. Jadi di buku hadis ini Ana udah kopiin gitu. Jadi kalau misalnya di sekolah itu anak-anak di sekolah itu juga belajar hadis ya. Salah satunya adalah yang udah Ana kopiin ini. Nanti Ana fotoin. Di sini kita belajar sama-sama. Jadi kalau misalnya di sekolah itu Ana buat warna-warni biar anak-anak juga paham dengan teks hadisnya gitu. Jadi sini kita belajar dulu tentang hadis niat. Kalau di buku hadis Ana itu yang warna hijau tadi itu, hadis yang pertama itu hadis tentang niat. Di sini cara membaca hadis dengan cara membaca Al-Qur'an tuh beda ya. Kalau Al-Qur'an misalnya kayak apa namanya? Nun sukun bertemu dengan huruf lam, nun sukun bertemu dengan huruf waw gitu, hukumnya apa gitu, nggak kayak gitu, nggak berlaku di hadis gitu. Jadi kalau misalnya dengung ya nggak usah terlalu didengungin sama seperti Al-Qur'an nggak gitu, tapi membacanya beda. Ini contohin ya, di sini udah ada apa namanya blok-blok ya, ada warna ini, warna ini, warna ini. Nah ini Anda bacain ya, dimulai dari sini ya. Anda bacain an Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar binil Khattabi radhiyallahu anhu qala. Jadi nanti bisa diulangi, an Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar binil Khattabi radhiyallahu anhu qala. Lanjut ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati. Boleh juga innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu. Jadi nggak usah bacanya wa man kanat hijratuhu, nggak gitu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim roati yankihuha fahijratuhu ila mahajaro ilaihi. Jadi bacanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya baca hadis berbeda dengan baca Al-Qur'an. Jadi di sini tuh sanadnya ya. Jadi mulai dari siapa sampai nanti nyambungnya ke Rasulullah. Jadi rawahu Imam Bukhari wa Muslim. Ini lupa ana ngasih harokat fathah kasroh domanya ya. Jadi nanti langsung kita masuk ke artinya aja biar tahu ini nanti siapa yang meriwayatkan. Jadi di sini nih. Jadi sebuah hadis itu kalau misalnya kita tahu ya, biasanya kita cuman taunya Bukhari wa Muslim gitu ya. Tapi ternyata sanadnya tuh panjang banget gitu ya. Jadi dari siapa. Jadi sanad itu yang tadi ya, yang meriwayatkan hadisnya itu dari siapa. Di sini artinya dari Amirul Mukmin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang yang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrah karena di dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Jadi intinya hadis ini adalah sesuatu tergantung dengan niatnya. Jadi sesuatu hal bahkan perkara kecil kalau misalnya kita meniatkannya hanya kepada Allah dan Rasulullah, insya Allah itu akan menjadi perkara yang sangat besar gitu. Misalnya kayak kita mau sedekah gitu ya, sedekahnya cuma 2.000 misalnya kayak gitu. Tapi kalau kita niatnya ikhlas dan kemudian diniatkan karena Allah, insya Allah akan berpahala besar gitu. Tapi ketika kita bersedekah puluhan juta, tapi kita niatnya untuk pamer atau untuk menyombongkan diri, ya itu balik lagi ya sesuai dengan niatnya gitu. Jadi akan kembali ke niatnya kita. Jadi perkara niat itu kalau di dalam Islam itu sangat penting sekali ya. Bahkan itu di dalam beberapa buku hadis, niat itu menjadi di bagian awal gitu, di bagian awal yang memang harus dipelajari oleh umat Islam gitu. Lanjut ya. Di sini diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari, dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajj bin Muslim Al-Kushairi An-Naishaburi, dan kedua kitab sahihnya yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Jadi baiknya kalau misalnya menghafal hadis itu ya memang tadi itu ya, dari rawahu Bukhari wa Muslim gitu-gitu sampai bawahnya gitu. Baiknya seperti itu ketika menghafal hadis gitu. Jadi kita tidak hanya menghafal Bukhari wa Muslim, walaupun itu juga baik gitu. Jadi harapannya itu menjadi tambahan ya pembelajaran kita terkait dengan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Selain kita belajar Al-Quran, kita juga wajib belajar hadis gitu. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan gitu. Dan selanjutnya tugasnya sebenarnya menghafal hadis yang sudah tadi Ana bacakan. Dikit-dikit dulu yang sudah Ana warnai seperti ini nih. Jadi hari ini misalnya menghafal dari sini sampai ujung sini, terus kemudian dari sini sampai sini sesuai dengan warna yang nanti Ana fotoin, dan itu jadi tugas kalian ya. Jadi nanti ketika kita bertemu dalam liqaan, insya Allah sudah bisa hafal gitu.